10 tips dari saya untuk menaklukkan tanjakan. Mau tahu? Simak videonya. Selamat datang di channel Budibag, channel yang membahas tentang dunia sepeda ya, seperti part-part sepeda, riding, bahkan mungkin unboxing sepeda. So, buat teman-teman yang suka dengan channel ini, langsung aja di subscribe. Subscribe-mu semangatku, oke? Di video kali ini saya mau berbagi tips ya. Ada beberapa tips yang saya akan bagikan ke teman-teman supaya bisa menaklukkan tanjakan. Seperti apa? Langsung aja. Yang pertama, kenali sepeda kita, teman-teman. Sepeda saya warnanya putih, nggak ada rodanya atau rodanya kotak-kotak. bukan seperti itu ya teman-teman. Kenali sepeda kita itu lebih ke spesifikasinya, itu memahami sepeda kita, yaitu dari kekurangan dan kelebihan sepeda kita itu tersendiri. Jangan-jangan kita pas riding naik, terus pas kita mau nanjak ternyata habriyap kita ambrol, jadi kita nggak jadi nanjak gara-gara sepeda kita ada masalah. Yang kedua, kenali kekuatan diri sendiri ya, seperti maksudnya mengenali kekuatan kaki dan mengenali kekuatan paru-paru kita ya. Jangan sampai kita tidak mampu tapi dipaksakan, karena nanti bisa mengakibatkan terjadi yang nggak diinginkan ya, atau kejadian yang fatal. Mau sehat malah nggak dapat sehatnya, ambil-ambil ya teman-teman. Jangan sampai kita bersepeda tapi malah kita jadi bermasalah ataupun ada masalah di kesehatan kita, malah nggak jadi sehat ya. Selain kekuatan kaki dan paru-paru kita, jantung kita pun harus diperhatikan teman-teman. Itu wajib banget, karena jantung kita itu sumber kekuatan ya. Jangan sampai gagal jantung ataupun berhenti jantungnya, dan itu menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kita. Jadi kita itu mengetahui, oh ini seberapa besar sih detak jantung kita. Cara menghitung detak jantung kita itu yaitu 220 dikurangi umur kita ya, dengan satuan BPM ya teman-teman. Seumpama umur kita 30, terus 220 dikurangi 30 berarti 190 BPM ya teman-teman. Dirasa sudah kita melebihi BPM ataupun detak jantung kita itu melebihi batas normalnya, seharusnya kita itu wajib ya, harus berhenti ataupun istirahat dan menepi untuk menurunkan detak jantung kita mau menormalkan detak jantung kita ya. Banyak sih alat-alat untuk mengukur detak jantung kita, seperti ada jam tangan itu yang bisa membaca detak jantung supaya bisa mengetahui berapa sih detak jantung kita. Yang ketiga adalah kenali rute atau medan tanjakan tersebut ya teman-teman. Untuk menaklukkan sebuah tanjakan, kita harus mengenali rutenya terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita ngegoes, bisa disurvei dulu sama pakai motor, seberapa sih tingginya tanjakan, terus seberapa kekuatan kita, mampu enggak menganalisa. Karena kalau tidak tahu rute tanjakan, kita tuh tidak bisa mengatur strategi ya teman-teman. Untuk mengatur tanjakan tersebut itu kita tidak ada catatan untuk diri sendiri supaya kita berhasil menanjak dengan selamat. Banyak sih teman-teman yang gagal nanjak karena tidak tahu rutenya, karena saya sudah mengalami sendiri ya. Jadi rute yang saya belum tahu terus kita nanjak, ternyata tanjakan itu sangat berat banget. Daripada ada apa-apa, mending saya nggak kuat atau menepi ya, terus saya gagal. Tidak apa-apa, saya dorong ke atas, terus saya latihan lagi. Suatu saat nanti kita akan ulang lagi tanjakan itu.
Pada intinya, kalau kita tahu rute tanjakan tersebut, kita itu sudah tahu ya menerapkan strategi apa yang kita terapkan di situ, dimana kita pas membutuhkan tenaga ataupun dimana kita pas istirahat, supaya kita berhasil dan selamat sampai di atas ya, ataupun sampai menaklukkan tanjakan tersebut ya. Yang keempat adalah latihan, teman-teman. Hal yang lebih penting lagi itu adalah latihan, teman-teman, dimana kita itu harus melatih kekuatan, terus otot-otot kita, nafas, terus detak jantung, itu harus wajib itu. Jangan kita beli sepeda baru terus ada tanjakan harus kita nanjak, pasti itu tidak bakalan bisa sampai ke atas. Mungkin udah sampai 50 meter paling udah KO itu, teman-teman. Semahal apapun sepeda kita, sebaik apapun strategi yang kita terapkan, kalau kita tidak latihan, percuma, tidak bakalan bisa sampai ke atas. Kecuali pakai e-bike ya. Kalau pakai e-bike itu beda cerita, teman-teman. Yang sering saya lakukan untuk latihan itu biasanya, ini saya mau nanjak di sini di rute A gitu kan. Sehari kita dataran kurang lebih 8 kilo bolak-balik, terus berarti 16 kilo sehari nanjak. Biasanya yang saya lakukan sering seperti itu, teman-teman. Karena apa? Kalau buat di dataran itu untuk melatih nafas semua organ tubuh kita, terus nanti ditanjakan untuk mengetahui berapa strategi yang harus kita terapkan. Walaupun 100 meter istirahat terus turun lagi, itu nggak apa-apa. Yang saya sering lakukan itu seperti itu, teman-teman. Insya Allah dalam 1 bulan itu kita bisa nanjak untuk mencapai apa yang kita inginkan itu, teman-teman. Yang kelima adalah gunakan rasio gear yang tepat. Di sini yang dimaksud gunakan rasio gear yang tepat itu rasio gear untuk diri sendiri ya, bukan untuk mencontek orang lain. Karena rasio gear orang lain itu beda dengan rasio gear kita sendiri. Tenaga dan kemampuan kan kita kan pasti beda. Jadi makanya untuk supaya kita tahu strategi apa yang akan kita terapkan di rasio gear itu kan, nanjak segini, oh nggak kuat turun, besok lagi nanjak tambahin, oh nggak kuat turun gitu kan. Semisal punya saya kan 9 speed, itu kalau kita mau nanjak itu kan sudah di posisi ke-6 ke atas ya, teman-teman. Jadi ke-5 ke-6 itu sudah mulai kita nanjak, terus kita kayuh pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan itu dikontrol ya, jangan terlalu ngebut banget gitu, ataupun jangan terlalu lambat banget. Kalau terlalu kencang itu nanti tenaga kita akan terporsir di awal-awal tanjakan, bahkan mungkin tidak sampai ke akhir tanjakan. Perlahan tapi pasti, sambil satu persatu itu kita naikin rasio gearnya semampu kita untuk menaklukkan tanjakan tersebut. Dan biasanya saya itu menyisai 1 rasio gear ya, paling atas banget itu biasanya saya sisai nanti buat jaga-jaga kalau kita tidak kuat. Kita naik sampai seberapa kemampuan kita, masih ada 1 lagi gear untuk cadangan. Seumpama sampai di situ kok sudah nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, menepi dan istirahat dulu di situ. Jadi sekali kita berdiri, terus kita duduk lagi, terus berdiri gitu sampai kemampuan kita itu seberapa di situ. Karena saya pernah ngegowes gitu sambil duduk, terus disadar tuh ternyata kaki itu kesemutan gitu. Itu lebih bahaya lagi. Jadi itu harus diperhatikan ya, teman-teman. Yang keenam adalah menghemat tenaga, teman-teman. Menghemat tenaga itu perlu dan wajib ya, walaupun di rute tanjakan ataupun di rute dataran, kecuali sudah mendekati garis finish ya, dalam arti oh ini kurang sekian meter sudah garis finish, itu bisa kita maksimalin tenaga kita untuk mencapai yang terdepan ataupun
kecepatan yang kita inginkan. Mungkin buat pemula karena belum tahu seberapa menghemat energi, itu biasanya yang dilakukan tuh perlahan dan meningkat tenaganya sampai kemampuan di mana, terus itu dipertahankan. Karena kalau pemula itu biasanya belum bisa mengira-ira berapa panjang rutenya ataupun berapa tenaga kita yang harus kita hemat ya teman-teman. Yang ketujuh adalah fokus. Fokuslah dengan kayuhan Anda, jangan sampai kita melirik sana melirik sini terus tidak fokus dan akhirnya kita malah gagal nanjak, bahkan sampai terjatuh. Kita harus fokus dengan kemampuan dan kayuhan kita untuk menstabilkan rasio yang kita gunakan. Setidaknya kita itu bisa, oh ini saya tidak mampu nih. Kalau kita fokus kan kita bisa menepi di tempat yang aman gitu ya. Kalau nggak fokus kan udah panik terus kita mau menepi, malah ternyata malah terjatuh. Jangan sampai ya kita terjatuh dan mencium aspal ya teman-teman. Yang ke-8 adalah jangan selalu melihat ke depan teman-teman. Di dalam dunia persilatan persepedaan, mantap. Karena kalau kita melihat ke depan terus, itu malah menurunkan konsentrasi kita. Kan biasanya kan kita kalau ke depan, masih panjang, masih nggak habis-habis, itu kan dalam pikiran kita kan pasti ada tuh terlintas kata-kata seperti itu. Itu yang menyebabkan semangat kita itu turun dan bahkan mungkin tidak sampai bisa menaklukkan tanjakan tersebut. Waktu kita bersepeda itu sesekali melihat ke depan untuk memastikan bahwasanya di depan kita itu aman dan tidak ada masalah yang serius. Terus harus sesekali itu melihat ke bawah, ke ban kita. Karena kalau kita melihat ke bawah itu kan tidak memikirkan seberapa jauh tanjakan tersebut ataupun seberapa berat tanjakan tersebut, dan kita bisa fokus. Yang ke-9 yaitu sabar. Di dunia sepeda itu ataupun kita pas menaklukkan tanjakan itu butuh kesabaran teman-teman, karena di tanjakan itu tidak bisa mengayuh dengan kecepatan yang tinggi. Kita kecepatannya itu harus rendah, terus pelan gitu kan, sabar, terus fokus. Itu insya Allah kita bisa menaklukkan tanjakan tersebut teman-teman. Sambil menunggu musuh-musuh kita itu berguguran satu-satu di atasnya, karena dia tidak kuat. Kalau kita sabar kan kemungkinan besar bisa menaklukkan kan lebih ada gitu teman-teman. Yang ke-10 adalah memotivasi diri teman-teman. Memotivasi diri itu perlu teman-teman di segala bidang, bahkan tidak di sepeda aja teman-teman ya, di segala bidang, untuk memotivasi supaya semangat kita itu bisa naik lagi, terus bisa semangat lagi untuk meraih apa yang kita inginkan ataupun kita impikan. Oke, itu tips dari saya, 10 tips buat naklukin tanjakan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe-nya. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam goes, sehat selalu, jos.